Ya, tampaknya ibunya mungkin ada gangguan sehingga live dulu. Kita tunggu yang lainnya juga ya. Assalamualaikum Bu Afi. Belum Ibu, belum ada suaranya. Bu Afinya Ibu Afwan, amiknya masih di mute Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Bagaimana kabarnya Ibu pagi ini? Alhamdulillah baik. Gimana semuanya baik? Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya yang lainnya? Bisa isi di kolom komentar ya. Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Kira-kira kita tunggu sebentar lagi ya. Yang belum pada masuk mungkin masih banyak yang belum join. Jadi kita bisa tunggu. Insya Allah sampai 15 maksimal. Sambil menunggu yang lainnya. Oh ya, Ibu Hana buka ya Bu acaranya.
Baik, Hana buka saja ya acaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Afianti Diah Ramasari, MPSI Psikolog, sebagai narasumber di pagi hari ini. Juga Akang Teteh sekalian yang Hana cintai dan pertama-tama dan yang paling utama, mari kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di sharing session pertama ini. Tak lupa juga selamat mari kita curahkan kepada Nabi kita Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, hingga kepada kita umatnya hingga akhir zaman. Amin. Bagaimana kabarnya Akang Teteh semua di pagi ini? Bisa diisi di kolom chat ya, kabarnya bagaimana? Karena tak kenal maka ta'aruf. Oh, alhamdulillah pada sehat ternyata. Alhamdulillah baik semuanya. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah ya. Amin ya rabbal alamin. Karena tak kenal maka ta'aruf, maka sebelumnya saya akan memperkenalkan diri dulu ya. Perkenalkan, saya Hana Fathia. Saya sekarang adalah mahasiswi ITB angkatan 2020. Saya di pagi ini berperan sebagai moderator yang insya Allah akan memandu perjalanan acara ini. Di pagi ini, Hana sangat-sangat berterima kasih kepada Bu Afi yang telah memberikan waktunya untuk berbagi ilmu di pagi ini. Terima kasih juga kepada kita semua yang telah menyempatkan waktu paginya untuk mengikuti sharing session ini. Sebelumnya, Hana mungkin akan menjelaskan sekilas tentang Subuh Project. Apa itu Subuh Project? Subuh Project adalah sebuah komunitas yang tujuan utamanya ialah untuk memanfaatkan waktu subuh agar tidak tidur setelah sholat subuh. Mengapa demikian? Karena seperti yang telah kita ketahui, bahwa waktu subuh ini banyak sekali keutamanya akan terus sekalian. Maka dari itu, yuk kita manfaatkan waktu subuh kita secara bersama-sama. Insya Allah, kegiatan proyek ini akan dilaksanakan 2 kali dalam seminggu, yakni di hari Jumat dan hari Minggu. Di hari Jumat insya Allah kita akan membaca surat Al-Kahfi bersama-sama, dan di hari Minggunya akan ada acara sharing session dengan topik yang berbeda setiap minggunya. Maka dari itu tanpa berlama-lama lagi, yuk kita mulai acara ini dengan ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, agar menambah keberkahan pagi ini, mari kita mendengarkan ayat Al-Quran yang akan dibacakan oleh Kang Bayu. Ada Kang Bayunya hadir? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Tukang Bayu, tempat dipersilakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak
فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم. Masya Allah, jazakallah khairan untuk kembali membacakan Quran Surat Al-Insyirah ini. Semoga bacaan tersebut bisa menjadi berkah untuk kita semua. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita panggil narasumber hebat kita di pagi ini, Ibu Afianti Diah Rahmasari, MPSI Psikologi. Ibu Afi ini adalah seorang psikolog yang hebat sekali, dengan pengalaman yang tentunya luar biasa banyaknya. Yuk kita sambut Bu Afi ini dengan takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kepada Bu Afi, waktu dan tempat dipersilakan. Ya, Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, Alhamdulillah hari ini atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala kita bisa bertemu ya meskipun dalam kondisi virtual. Tapi insya Allah hari ini semuanya sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hari ini sebetulnya Bu Afi hanya ingin sharing aja ya teman-teman. Sebelum dimulai, ini suara saya terdengar ya? Suara saya terdengar baik ya? Terdengar Ibu? Ya, Alhamdulillah. Ya, hari ini mungkin Bu Afi tidak akan terlalu banyak teori, mungkin lebih banyak sharing aja ya teman-teman. Sebelum dimulai ke beberapa sharing, teman-teman udah minum air putih belum hari ini? Air putih hangat? Boleh dijawab di chat ya, yang sudah minum air putih. Nah, kita lihat dulu nih chatnya, berapa orang yang sudah minum air putih hangat sebelum sholat subuh atau setelah sholat subuh. Belum, Masya Allah. Kenapa belum? Belum tuh. Semuanya, ada yang udah, ada beberapa yang sudah. Ya, kan judulnya juga Love Yourself ya. Coba dibiasakan setiap pagi sebelum sholat subuh, minum segelas air hangat. Air hangat, nih Bu Afi sudah minum air hangat. Sama kalau Bu Afi biasanya minum herbal nih teman-teman. Nggak promosi ya, ini nggak kelihatan tuh mereknya. Ini adalah herbalnya. Jadi ini salah satu cara untuk mencintai diri sendiri sebetulnya teman-teman. Insya Allah kalau sudah dirutinkan, Bu Afi mau sharing, sudah beberapa tahun terakhir ini sudah tidak pernah minum obat lagi. Panadol dan lain sebagainya tidak pernah. Insya Allah diikhtiarkan, hijrah atau pindah ke kehidupan sehat ala Rasulullah. Jadi teman-teman boleh coba ya dirutinkan supaya kita lebih sehat melakukan aktivitas setiap hari, tidak mudah sakit, dan insya Allah terjaga karena kita mengikuti sunnah Rasul. Itu adalah salah satu cara kita untuk mencintai diri kita sendiri. Nah, terus sebetulnya beberapa pekan terakhir ini Bu Afi dihadapkan dengan berbagai macam kasus ya. Kasusnya itu semuanya terkait dengan persoalan yang berhubungan dengan kesehatan mental. Banyaknya kasus yang datang ke Bu Afi hari ini, di minggu-minggu terakhir ini, membuat Bu Afi cukup sedih ya, karena kasus yang hadir itu kebanyakan teman-teman dari usia sekitar 16 sampai dengan 20 tahun gitu, dan rata-rata mereka mengalami mental illness gitu. Kasusnya macam-macam, ada yang stres, ada yang depresi, bahkan yang tren beberapa pekan terakhir ini yang hadir menghadap Bu Afi itu kebanyakan adalah bipolar disorder gitu. Nah, ini Bu Afi mau nge-share ke teman-teman, kalau ada teman-teman yang sudah mulai ada gejala-gejala mengalami kesehatan mental, boleh ditanggapi ya teman-teman. Jadi kita jangan sampai tidak peduli kepada mereka. Ini adalah salah satu cara kita mencintai diri kita sendiri, juga membantu teman-teman yang mengalami atau terkendala kesehatan mental.
ada teman-teman yang sudah kelihatan murung atau tidak mau berinteraksi atau kelihatan dari wajah dan lain sebagainya, mungkin segera ditanya ya teman-teman, barangkali ada hal-hal yang sedang dirasakan. Alhamdulillah. Nah itu ya teman-teman. Tampaknya ada sedikit gangguan. Oh ya, sudah ada. Ini maaf nih, pijit-pijit. Ya hari ini mudah-mudahan bisa ditampilkan PowerPoint-nya ya, tapi kalau enggak kita coba ya. Mengutip Quran Surat At-Tolak ayat 3, nanti teman-teman boleh lihat dan dikoreksi kalau Bu Afinya salah ya. Mencintai diri sendiri itu diawali dari, kalau buat kita semua, buat Bu Afi pribadi, bahwa mencintai diri kita sendiri ini sesungguhnya di ayat At-Tolak ya, di Quran Surat At-Tolak ayat 3, itu artinya kira-kira sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap individu. Sebentar ya. Bu Afi coba share dulu PowerPoint-nya ya. Baik, Ibu. Alhamdulillah ya, ternyata banyak yang antusias dengan acara ini. Jazakumullah khairan akang teteh semua yang telah berpartisipasi di acara ini. Ya, ya. Teh Hana mungkin bisa bantu buka PowerPoint-nya ya, Teh. Ya, Ibu Hana bantu. Oke. Ya, boleh dibuka PowerPoint-nya. Itu di situ ada Quran Surat At-Tolak ayat 3 ya. Kita memulai hari dengan melihat atau merenungi ayat Allah bahwa sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap individu. Di situ dijelaskan, sudah jelas artinya apa, bahwa ketika kita akan mencintai diri kita sendiri, dimulai dengan kalimat tersebut, yaitu bersyukur kepada Allah. Itu mutlak ya, satu cara yang jitu, di mana kita bisa bersyukur kepada Allah. Kemudian bagaimana sih caranya kita mencintai diri kita sendiri? Di situ ada beberapa poin yang akan buat di share ya. Boleh nanti mudah-mudahan PowerPoint-nya bisa dibantu oleh Teh Hana. Yang pertama adalah kita berusaha untuk melepaskan beban. Berusaha melepaskan masa lalu. Kemudian yang paling penting adalah dari persoalan-persoalan yang nampaknya lebih banyak muncul belakangan ini, orang terkendala terutama dengan masalah inner child atau pengalaman masa lalu, entah itu bagaimana hubungan dengan ayah, bagaimana hubungan dengan ibu, bagaimana dengan trauma masa lalu, gitu ya. Kebanyakan orang masih belum memaafkan inner child ini, atau masih terbawa dengan masalah-masalah di masa lalu. Dia belum bisa memaafkan dan lain sebagainya. Banyak permasalahan yang muncul, terutama mereka masih memiliki persoalan-persoalan di masa lalu, ada trauma dan lain sebagainya, sehingga itu menjadi menjadi pemicu
ketika mereka menghadapi persoalan dengan teman, baik dengan teman, dengan masalahnya pribadi maupun dengan lingkungan sekitar. Nah, ini penting sekali untuk melepaskan beban. Jadi coba dimaafkan kalau ada persoalan-persoalan yang terkait dengan inner child, gitu ya. Mungkin teman-teman bisa introspeksi ini apa yang sebetulnya menyebabkan saat ini kita tidak mudah untuk berkomunikasi, tidak mudah untuk bersosialisasi, gitu ya. Itu bisa dicoba dicek gitu. Ada nggak persoalan-persoalan di masa lalu yang belum selesai? Itu selesaikan. Kemudian yang kedua adalah selalu berpikir tidak perlu mengkhawatirkan sesuatu yang terkait dengan masa lalu itu. Jadi jangan khawatir dan lain sebagainya, itu penting untuk dikuatkan. Kemudian yang selanjutnya adalah jangan membandingkan kondisi kita dengan orang lain gitu. Jadi terkait dengan ayat tadi bahwa kita harus bersyukur. Kemudian ada beberapa cara atau teknik untuk bersyukur. Nanti kita coba bahas di belakang ya teman-teman. Kemudian yang selanjutnya adalah lakukan kebaikan dengan spontan. Jadi ketika teman-teman ingin melakukan satu kebaikan, lakukan saat itu juga gitu supaya tidak menyesal. Jadi jangan ditunda-tunda ketika terbersit hal-hal yang ingin kita lakukan saat itu. Apapun, mau baca buku, mau melakukan aktivitas hobi yang manfaat dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu cara kita untuk mencintai diri sendiri. Kemudian yang selanjutnya adalah menjaga citra tubuh sehat ya. Kadang-kadang orang-orang masih fokus kepada menjaga penampilan fisik, padahal yang paling penting adalah menjaga kesehatan mental. Ini lagi-lagi Bu Afi ingin menyampaikan kepada teman-teman, kesehatan mental itu sangat penting, karena kesehatan mental ini sangat terkait dengan kestabilan emosi seseorang ya. Emosi itu berbagai macam. Ada sedih, ada marah, ada kecewa, ada bete, ada nggak semangat, kemudian macam-macam, ada nggak mood dan lain sebagainya. Dan yang paling penting sekarang itu lagi tren istilah overthinking dan lain sebagainya. Itu adalah hal-hal yang terkait dengan stabilitas emosi, kemampuan seseorang merencanakan sesuatu, kemampuan seseorang untuk menyelesaikan masalah, dan kemampuan seseorang untuk menjaga kestabilan emosi gitu ya. Nah, yang terakhir sebetulnya untuk menjaga dan mencintai diri sendiri, boleh dilakukan hobi atau berwisata sesuai dengan kemampuan kita masing-masing dan tentunya dilakukan dengan cara benar dan baik dan benar. Gitu. Benarnya menurut siapa? Tentunya benar menurut Allah dan Rasulnya. Gitu. Kemudian kita bahas melalui satu teknik yaitu bersyukur. Bersyukur ini sebetulnya bisa membantu kita untuk mengurangi atau menerima, memaafkan hal-hal yang terkait dengan pengalaman buruk di masa lalu yang pernah kita alami. Ketika kita bisa bersyukur dan mengambil hikmah dari setiap persoalan, insya Allah kita akan lebih positif dalam menghadapi hidup. Kemudian bersyukur juga, ketika bersyukur kita membutuhkan emosi yang lebih stabil ya teman-teman, emosi yang lebih stabil dan kemampuan untuk melakukan positive thinking yang konsisten. Kadang-kadang kita positive thinkingnya hanya sekali, padahal positive thinking itu harus terus di-maintain setiap saat supaya kita bisa terus melakukan hal-hal yang positif. Yang paling penting adalah pikiran dan hati itu harus terus dijaga. Positive thinking dan hati yang bersih gitu ya. Lalu bagaimana caranya kita bisa menjaga supaya emosi kita tetap stabil dan bisa menjaga supaya pikiran positif kita bisa konsisten. Ini ada beberapa cara. Yang pertama adalah ketika menjaga, sebenarnya dalam Islam sudah disebutkan seringkali. Ini mungkin Bu Afi hanya mengingatkan kembali ya teman-teman untuk menjaga stabilitas emosi. Kedekatan kita kepada Al-Quran terutama itu adalah hal yang paling penting menurut Bu Afi. Kemudian selalu atau senantiasa bertaud memohon perlindungan kepada Allah, karena emosi yang negatif itu sejatinya datang dari setan, dan setan itu terus mengganggu kita ya teman-teman, supaya kita berada dalam kondisi yang sedih terus, kemudian gembira berlebihan. Karena memang setan tidak ingin ya kita untuk melakukan perbuatan yang baik. Selalu senantiasa mengucapkan ta'awudz sesering mungkin supaya kita bisa menjaga emosi lebih stabil. Kemudian yang selanjutnya adalah untuk menjaga positive thinking. Tentunya teman-teman bisa menjaga lisan ya, menjaga lisan
hati-hati dengan lisan, karena lisan itu muncul dari pikiran dan hati. Ketika hati kita bersih, ketika pikiran kita bersih, insya Allah lisan yang keluar pun akan bersih. Kemudian tentunya teman-teman sudah tahu ketika dalam kondisi tidak nyaman, sebetulnya kalau mau ada beberapa posisi yang bisa membuat kita menjadi rileks dalam kondisi yang sedih atau marah atau sedang tidak nyaman. Itu biasanya dengan berbaring terungkup. Nah, ada beberapa teknik sebetulnya di dalam psikologi juga di dalam Islam. Ada beberapa teknik relaksasi yang bisa teman-teman lakukan ya untuk menjaga stabilitas emosi. Dan ini bisa membantu tubuh kita menjadi rilis gitu. Kemudian juga berwudu dan mandi, insya Allah itu akan membantu kita lebih rileks. Dan satu hal untuk menjaga stabilitas emosi, teman-teman harus memiliki hobi yang positif. Hobi ini sebetulnya, hobi ini adalah satu hal yang bisa sangat bermanfaat kalau menurut Bu Afi. Jadi teman-teman sudah mulai harus mencari hobi yang kira-kira bisa melakukan emosi kita lebih stabil. Karena begini, Bu Afi selalu sarankan bahwa ketika kita sedang marah, ada beberapa teman-teman yang kadang-kadang tidak mau menceritakan persoalannya, entah itu ketika sedih, ketika marah. Sebetulnya boleh-boleh saja dia berdiam diri atau misalnya tidak melakukan curhat kepada orang lain, asalkan dia memiliki kemampuan untuk melakukan katarsis. Katarsis itu kalau di bahasa psikologi itu bagaimana dia bisa mengungkapkan emosinya dengan cara yang baik, dengan cara yang positif, itu bisa melalui hobi atau bisa di-share ke orang yang memang berkompeten. Jadi ketika sudah mulai tidak nyaman, kita boleh melakukan itu. Gitu. Nah, jadi cari saja kira-kira apa nih yang bisa membuat emosi kita rilis. Gitu. Karena terkait urusan emosi ini, menurut Bu Afi adalah hal yang sangat urgent saat ini, terutama dengan di saat pandemi saat ini ya. Mungkin Bu Afi ingin menyoroti bahwa penggunaan screen time gadget yang cukup lama itu bisa membuat emosi kita menjadi lebih tidak stabil gitu. Bahkan beberapa kasus yang datang itu emosi diawali dengan ketidakseimbangan orang yang melakukan melihat gadget atau penggunaan screen time cukup panjang, biasanya emosinya lebih tidak stabil. Makanya selalu disarankan ketika selesai melakukan penggunaan gadget, entah itu handphone, TV, ataupun laptop, selalu diupayakan kita melakukan gerakan-gerakan ringan supaya kita lebih stabil emosinya. Gitu. Jadi teman-teman boleh lakukan itu ya, jangan mager, karena itu bisa membantu kita lebih mencintai diri kita dengan menjaga stabilitas emosi kita. Itu ya teman-teman. Kemudian cara kita menjaga emosi supaya cara kita menjaga supaya kita bisa terus melakukan atau menjaga positive thinking, karena positive thinking itu penting sekali ya, karena kalau kita pikirannya sudah negatif biasanya ikut-ikutan perasaan pun menjadi negatif gitu. Jadi pikiran dan perasaan itu sebenarnya bisa dikendalikan. Jadi kalau misalnya teman-teman pikirannya positif, insya Allah itu akan ngaruh ke perasaan kita. Jadi usahakan kita menjaga pikiran kita positif supaya perasaan kita pun menjadi lebih sehat. Nah, teman-teman, ada beberapa teknik di dalam psikologi, itu yang disebut beberapa teknik yang cukup intens biasanya dilakukan dalam proses konseling, itu disebut dengan cognitive behavior therapy. Itu di dalam cognitive behavior therapy itu salah satunya, mungkin bisa Bu Afisa di sini, salah satunya adalah bagaimana kita mengkondisikan supaya pikiran kita positif. Karena ketika kita pikiran positif, kita bisa mengendalikan perasaan. Misalnya terbersit hal-hal yang negatif, langsung kita alihkan kepada pikiran positif, atau kita bertanya ini kenapa harus seperti ini ya gitu. Karena di dalam CBT ini, di dalam cognitive behavior therapy itu memang kita berusaha untuk merubah mindset supaya kita tidak terbawa ke dalam pikiran yang negatif gitu. Tapi memang untuk membangun mindset positif atau pikiran positif ini memang kita harus menyelesaikan dulu emosi kita, karena menjaga pikiran positif itu harus dari emosi yang positif.
emosi yang positif dan emosi yang stabil gitu. Jadi nggak bisa. Jadi dua-duanya saling berkaitan, positive thinking dan positive feeling gitu. Jadi bisa dikendalikan sebetulnya. Itu ada tekniknya sebetulnya. Nanti kapan-kapan kalau berkesempatan untuk sharing lagi, kita akan sharing lagi tentang bagaimana sih kita menciptakan atau melakukan cognitive behavior therapy untuk diri kita sendiri gitu ya teman-teman. Nah, selain itu untuk membangun cara berpikir positif itu sebenarnya di dalam Islam itu sudah sering dijelaskan ya teman-teman. Salah satunya adalah berbaik sangka atau husnuzon kepada Allah gitu. Itu adalah salah satu yang cukup jitu kalau menurut Bu Afi. Bagaimana kita terus melihat sisi positif dari setiap persoalan yang hadir kepada diri kita dan selalu mengambil hikmah positif, yakin bahwa setiap apa yang Allah hadirkan pada kita itu pasti ada hal positifnya kalau kita mau mengubah pikiran kita ke dalam hal yang positif. Itu tadi karena setan selalu mengganggu kita, jadi yang terbangun adalah hal-hal yang negatif atau pikiran-pikiran negatif sehingga itu mempengaruhi perasaan kita. Gitu, ya. Kemudian pikiran positif juga bisa dibangun dengan kita memahami kandungan beberapa ayat. Ada beberapa ayat di dalam Al-Qur'an ya, di Ad-Duha ayat 3. Itu kira-kira artinya Tuhanmu tidak meninggalkan kamu loh. Dia juga nggak benci sama kamu. Jadi ketika kita merasa sendiri, ada Allah loh. Itu yang selalu yang selalu bisa dikuatkan pada diri kita. Kemudian di ayat 2 Al-Baqarah 216 bahwasanya boleh jadi kita membenci sesuatu padahal itu baik bagi kita gitu, atau sebaliknya menurut Allah baik, menurut kita tidak baik. Itu nanti teman-teman bisa lihat lagi. Kemudian di beberapa hadis juga disebutkan bahwa Allah sesuai dengan prasangka hambanya. Jadi kalau kita prasangkanya buruk terhadap diri kita, terhadap Allah, terhadap orang lain, biasanya tubuh kita itu mengalirkan energi. Kalau kitanya sudah negatif, biasanya lingkungan sekitar jadi negatif. Itu cara kita untuk mencintai diri kita sendiri. Mencintai diri itu berbeda dengan mementingkan diri sendiri. Karena kalau kita sudah mencintai diri kita sendiri, kitanya positif, emosinya positif, kitanya bisa menghandle atau bisa mengendalikan diri, insya Allah kepada lingkungan pun akan jadi positif gitu. Karena itu yang aura kita, kondisi tubuh kita, kondisi emosi kita itu akan berpengaruh pada lingkungan gitu ya teman-teman. Kemudian selanjutnya cara untuk membangun positive thinking itu juga bisa dengan kita melatih terus bagaimana kita bisa membangun sudut pandang atau mindset kita. Sebetulnya teman-teman di dalam otak kita itu ada banyak kemampuan untuk bisa menampung ilmu. Manakala kita memiliki banyak ilmu, meskipun kita sedang marah, sedih, dan kecewa, karena tingkatan emosi itu sebetulnya mulai dari yang rendah sampai yang paling tinggi. Makanya Allah tuh selalu mengatakan jangan terlalu sedih, jangan terlalu kecewa gitu ya. Itu sebenarnya emosi-emosi pada level yang paling bawah. Nah, ketika kita memiliki banyak ilmu, nanti ilmu itu akan memberikan insight dan membantu kita untuk langsung loncat kepada emosi yang lebih tinggi, yaitu rasa positif atau rasa bahagia. Makanya penting kita untuk terus mengisi pikiran kita dengan ilmu, dengan teori, karena itu akan membantu kita menstabilkan bagaimana supaya kita bisa menyelesaikan persoalan sendiri gitu dengan memasukkan banyak ilmu gitu. Nah, teman-teman itu kira-kira yang bisa Bu Afi sampaikan untuk membangun positive thinking ini gitu. Nah, sebelum dilanjutkan masih ada hal-hal yang kurang difahami atau mau kita buka sharing tanya jawab dulu gitu barangkali? Boleh di share lewat chat kalau ada hal-hal yang kurang ditanyakan, kalau ada hal-hal yang kurang dimengerti gitu. Atau bagaimana Bu Hana? Atau mau dilanjut? Ya, buat teman-teman semua, Kang Teteh semua yang ingin menanggapi atau ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung di kolom chat ya isi pertanyaannya. Ya, untuk PDF insya Allah akan Hana share.
Belum ada ya? menanggapi ya? Belum ada yang bertanya? Ya, belum ada, Ibu. Ya, kalau belum ada boleh kita lanjutkan dulu ya. Baik, Ibu. Ya, itu tadi ya, kemampuan untuk menjaga positive thinking itu tadi. Selanjutnya yang lainnya ketika kita berupaya atau berikhtiar untuk menjaga positive thinking ini, itu selain tadi memahami kandungan beberapa ayat, kemudian juga yang paling penting bagi kita adalah memilih teman yang positif ya, teman-teman. Jadi insya Allah kalau kita bergaul dengan tukang minyak wangi, kita ke bawah wanginya. Kalau kita bergaul dengan teman-teman yang baik, insya Allah teman-teman itu akan mengajak kita kepada hal yang positif, sehingga kita ikut-ikutan positif. Ketika kita bergaul dengan teman yang kurang baik, biasanya kalau kita tidak terlalu kuat, biasanya kita akan terwarnai. Bisa mungkin teman-teman kita harus bisa mewarnai orang lain supaya apa yang sudah kita miliki kita bisa share kepada orang lain, dan kalau bisa kita mewarnai, jangan sampai diwarnai ya teman-teman itu. Kemudian yang juga bisa menjaga positive thinking, selalu membuat jadwal harian kita supaya kita bisa melaksanakan hidup lebih nyaman, selalu ada planning, selalu membuat time schedule, jadwal harian. Ini juga akan sangat bermanfaat bagi kita supaya kita lebih terencana gitu hidupnya, sehingga kita bisa melakukan aktivitas sesuai dengan tujuan, karena kita sudah tahu tujuan kita untuk apa, misalnya jadwal harian kita dan lain sebagainya. Itu juga penting ya teman-teman, untuk kita lakukan. Kita buat coretan-coretan aja gitu, kegiatan kita hari ini apa, sudah dan sebagainya. Kalau di CBT itu biasanya Bu Afi akan share beberapa teknik untuk bisa membuat perencanaan seperti diagram dan lain sebagainya, sehingga kita bisa melihat efektivitas dalam 24 jam itu seperti apa. Nanti teman-teman akan bisa melihat sendiri di dalam kolom CBT itu ya, sudah efektifkah waktu yang kita pergunakan. Biasanya nanti akan diperlihatkan, oh ternyata presentasi kita penggunaan gadgetnya lebih banyak daripada kegiatan ibadah kita misalnya, atau kegiatan sosial kita belum gitu, karena kan 24 jam gitu kita harus bisa memenuhi semua apa yang ingin kita lakukan. Makanya dengan peta atau diagram itu kita bisa melihat presentasi kegiatan kita sudah seimbangkah atau belum. Biasanya nanti kalau dilihat nih, teman-teman akan melihat sendiri ini apa nih kegiatan kita itu sudah efektif atau belum gitu. Itu nanti kapan-kapan kalau ada kesempatan lagi kita coba latihan dengan ini. Kemudian kita juga bisa melihat kolom jadwal harian kita. Kalau kita tulis nih apa yang ingin kita tentukan, apa yang ingin kita lakukan hari ini, kita bisa melihat. Karena kalau di awang-awang biasanya kita nggak bisa melihat efektivitas kegiatan kita hari ini, sehingga kadang-kadang tujuan kita melakukan kegiatan hari ini nggak tercapai. Dan itu biasanya nanti larinya ke mood dan ke kelancaran kegiatan, biasanya ke mood, ke emosi, itu biasanya berpengaruh gitu ya. Dan selalu kuatkan kita untuk mendominasi, untuk menguatkan pikiran positif ini dengan melakukan teknik afirmasi, teman-teman. Mungkin dari teman-teman ada yang tahu teknik afirmasi itu seperti apa? Teknik afirmasi itu adalah kita menyampaikan hal-hal yang ingin kita bangun dari diri sendiri, misalnya aku bisa, aku siap, aku yang positif diafirmasi, aku bisa, aku bisa, aku bisa, aku hebat misalnya gitu ya. Itu adalah teknik afirmasi. Jadi dikatakan apa yang ingin kita positifkan itu dikatakan. Kalau perlu ditulis, bahkan ada beberapa orang yang biasanya menulis di dinding, di cermin, di kaca, supaya kita teringat terus. Itu cara kita untuk membangun positive thinking gitu. Nah, dan yang paling penting untuk mencintai diri sendiri, apapun dan bagaimanapun kondisi diri kita, selalu diucapkan bahwa inilah diri kita yang sebenarnya. Kita harus mensyukuri keadaan kita, tubuh kita, kemudian kemampuan kita, kemudian ya aku merasa bahagia dengan diriku yang seutuhnya. Itu kata-kata afirmasi yang bisa kita lakukan. Karena bila kita tidak menerima diri kita apa adanya, kita akan berperang melawan diri kita sendiri gitu ya. Jadi seseorang tidak mungkin bisa berdamai dengan orang lain sebelum ia belajar berdamai dengan dirinya sendiri. Nah itu ya teman-teman, kira-kira teorinya sih sebetulnya
menurut Bu Afi, teman-teman insya Allah sudah tahulah bagaimana mencintai diri sendiri. Tapi sebetulnya kalau mau share dari beberapa kasus yang hadir itu ya, cukup banyak teman-teman yang sebetulnya potensinya sangat baik, dia sebenarnya bisa mencintai dirinya sendiri, bisa mengaktualisasikan diri dengan hebat. Namun ada beberapa hal yang kadang-kadang belum selesai nih, terutama PR-PR di masa lalu yang akhirnya nggak muncul dan tidak tidak menjadi satu potensi yang bisa dibanggakan, dan merasa bahwa kok kita tuh nggak bisa melakukan apa-apa ya, padahal sebenarnya ketika sudah di breakdown, terutama dalam pemeriksaan psikologi gitu ya teman-teman, itu bisa muncul, oh ternyata ini yang belum muncul, oh ini ternyata yang delay, oh ternyata ini yang PR masa lalu yang belum selesai, oh ini ternyata hubungan dengan ibunya yang memang belum selesai, oh ini ternyata hubungan dengan dirinya sendiri, oh kenapa menjadi malas, oh dan lain sebagainya. Itu sebenarnya bisa terlihat dari beberapa pemeriksaan psikologi ya teman-teman. Tapi insya Allah dengan kita membreakdown diri kita dengan menulis, dengan melihat kekurangan dan kelebihan kita. Misalnya Bu Afi kadang-kadang kalau melakukan pemeriksaan biasanya selalu tanyakan apa yang hebat dari diri kamu, apa yang menjadi kekurangan diri kamu gitu ya. Ketika yang positifnya apa, kemudian negatifnya apa, itu nanti teman-teman bisa baca. Nih positifnya saya tuh apa ya, negatifnya saya tuh apa, banyak positifnya, banyak negatifnya. Jadi dari situ kita bisa mengukur diri kita. Oh positifnya apa, negatifnya apa, ternyata banyak negatifnya nih. Gimana caranya kita bisa mengupgrade yang negatifnya dengan meningkatkan yang positifnya. Kalau nggak ditulis, itu nggak akan tergambar. Kadang-kadang kalau kita minta penilaian orang lain ya, ini teman-teman kita meminta, kamu tolong dong nilaiin saya gitu. Beberapa dari teman biasanya nggak jujur. Selalu saja disampaikan hal-hal yang positif atau merasa tidak enak ketika kita ingin menyampaikan kekurangan pada diri kita sendiri. Padahal sebenarnya Allah sudah memberikan potensi nih teman-teman, bahwa kita tuh punya potensi baik dan potensi yang kurang baik atau yang perlu ditingkatkan. Sebetulnya menurut Bu Afi, orang itu semuanya potensinya positif dan baik. Hanya kadang-kadang tertutupi oleh emosi-emosi negatif sehingga alam bawah sadarnya menjadi tertutup, sehingga hal-hal yang di dalam alam bawah sadar itu tidak terbuka. Alam bawah sadar itu sebenarnya teman-teman isinya ide kreativitas. Namun kadang-kadang ini tertutup karena itu tadi emosi negatif kita atau pikiran negatif kita. Jadi upayakan untuk selalu positive thinking dan emosi positif supaya alam bawah sadarnya terbuka dan kita bisa mengeluarkan ide-ide dari alam bawah sadar kita. Itu tadi perlunya kita terus menambah ilmu, karena ilmu kan sebetulnya salah satu cara kita untuk bersyukur. Itu ya teman-teman. Kemudian ini kelihatan ada yang bertanya nih, coba. Nah, ini ada pertanyaan nih. Boleh dijawab dulu ya, biar jadi ide buat teman-teman ya, Teh Hana. Ya, boleh Ibu. Nah, ini ada 2 pertanyaan, mungkin tidak perlu disebutkan orangnya, tapi mudah-mudahan ini bisa membantu teman-teman ya. Nggak apa-apa ya, ini ada pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim, Bu. Ketika ada sedikit perselisihan dengan sahabat, ingin menyelesaikan secara langsung, namun untuk saat ini belum bisa bertemu. Kalau lewat sosmed, kurang enak menyelesaikannya. Bagaimana ya, Bu, cara mengatasi perasaan yang merasa sangat bersalah, namun diri juga ingin menyampaikan unek-unek kepada sahabat, namun merasa takut menyakiti sahabatnya. Nah, ini masih ada negatif-negatifnya ini, Teteh. Jadi coba negatif-negatifnya itu diafirmasi dengan yang positif. Jadi misalnya ada takut, kan belum dicoba ya, takutnya takut sama apa, perasaan nggak enak, belum dicoba. Kalaupun misalnya belum bisa ketemu, mungkin bisa doakan dulu. Karena insya Allah Allah akan memudahkan urusan kita ketika kita menggantungkan semua kepada Allah. Kemudian perselisihan dengan sahabat ini diupayakan sih kalau bisa ketemu ya, gitu. Biasanya supaya kita tidak terkesan menyampaikan unek-unek, sebetulnya kita bisa pakai bahasa-bahasa isyarat atau contoh biasanya gitu. Kalau merasa takut disakiti, atau biasanya bisa dengan teknik CBT. Teknik CBT itu sebenarnya di CBT itu banyaknya bertanya kita, tidak menggurui, tidak juga menyampaikan hal-hal yang negatif. Misalnya diawali dengan menanyakan perasaan, gimana perasaan kamu hari ini, misalnya.
Saya juga bisa menanyakan perasaannya kepada teman-teman. Gimana perasaan teman-teman hari ini? Kalau misalnya teman-teman mau, ini kan urusannya dengan perasaan atau hati ya. Kalau misalnya teman-teman mau mengukur perasaan juga bisa dengan cara kita lihat emosi kita hari ini ada di angka berapa. Kalau misalnya dari 1 sampai 9, coba teman-teman cek gitu ya. Nanti kalau kita sudah bisa ngecek perasaan kita, emosi kita ada di level mana, itu biasanya kita bisa gunakan untuk sahabat kita. Coba ketika bertemu itu tanyakan kabar. Gimana kabar kamu hari ini? Kalau saya kasih kamu angka 1 sampai 9, 1 itu emosi yang paling negatif, 9 itu emosi yang paling positif, kira-kira emosi kamu ada di angka berapa misalnya? Oh, kamu lagi sedih, kira-kira sedihnya di angka berapa dari 1 sampai 5? Kalau di angka 5, itu sebetulnya ada merupakan angka yang rata-rata. Rata-rata sudah warning gitu ya. Artinya kita harus meningkatkan perasaan sedih itu dengan perasaan yang lebih baik. Apa misalnya ketika ditanyakan, oh, saya sedang merasa cemas misalnya. Cemasnya ada di angka berapa? Dari 1 sampai 8. Kalau sudah 8, ini sudah sangat harus urgent diselesaikan. Tapi kalau misalnya masih rendah, itu bisa apa namanya, kita bisa menyelesaikannya sendiri. Nah dari situ kita bisa tahu, oh ternyata kalau misalnya kita bisa bantu, kita boleh bantu gitu ya. Nah itu, jadi dari perasaan-perasaan ini kita bisa ukur gitu. Nah, ini unek-uneknya sebenarnya bisa dinyatakan kepada teman dengan cara ini. Jadi nggak usah merasa takut menyakiti. Kasihan justru kalau ada hal-hal yang memang belum terselesaikan dari teman kita. Kan Allah sudah menyatakan bisa dengan cara yang baik loh gitu. Dengan banyak bertanya, insya Allah nanti insight-nya akan dari teman kita. Jadi kita nggak perlu merasa takut untuk mengkoreksi teman atau mengoreksi diri sendiri. Dengan pertanyaan saja, kenapa kamu gini? Menurut kamu itu baik nggak? Menurut kamu gini nggak? Gitu ya. Itu bisa dengan teknik bertanya sehingga insight-nya akan muncul dari orang yang bersangkutan. Itu ya untuk sahabat yang menanyakan bagaimana cara menyampaikan unek-unek kepada sahabat supaya tidak takut, supaya tidak menyakiti hati sahabat. Itu sebenarnya ada koreksi mungkin ya kepada sahabat kita. Atau ketika memang ada perasaan merasa bersalah, boleh ungkapkan dengan minta maaf atau hal-hal yang misalnya menyenangkan hatinya, diawali dengan itu mungkin misalnya dengan memberikan hadiah atau ucapan terima kasih atau ucapan ketika dia milad dan lain sebagainya dengan apa misalnya itu kan juga bisa membantu kita untuk mengurangi perasaan bersalah kita. Gitu ya. Mudah-mudahan bisa terjawab. Dan pertanyaan yang kedua, Bu, izin bertanya, saya punya teman yang memiliki gangguan kecemasan sebagai seorang sahabat, bagaimana cara memperlakukan dia dengan baik? Nah ini ya, kalau ada teman-teman sudah mulai ada kecemasan, ya teman-teman jangan dibiarin ya, apalagi mereka terbersit, terlalu sedih sekali, intensitas kesedihannya cukup tinggi, coba tanyakan dengan cara yang tadi, apa yang membuat kamu sangat sedih misalnya, itu bisa ditanyakan. Kalau Bu Afi sih tekniknya pakai gambar ya, tapi kan teman-teman mungkin agak bingung ya. Dari gambar itu sebetulnya teman-teman bisa bantu teman-teman kita, misalnya, so kamu gambar apa misalnya, kamu boleh gambar apa aja. Nanti kalau agak kesulitan untuk menggali kesulitan orang, biasanya Bu Afi pakai dengan gambar. Gambar itu misalnya gambar apa saja yang pengen dia gambar orang atau gambar rumah atau gambar pohon gitu. Terus teman-teman tanya dari situ, itu gambar pohonnya kenapa? Itu gambar apa? Misalnya gambar orang, ini orangnya siapa? Kalau di psikologi itu biasanya kita pakai gambar orang ya. Gambar orang itu meskipun nggak sempurna seperti orang seutuhnya, tapi itu bisa karena gambar itu sebetulnya merupakan proyeksi dari apa yang dia rasakan dari dalam dirinya gitu. Itu adalah alat proyeksi sebetulnya. Ataupun kalau enggak boleh minta dia untuk menuangkan perasaannya melalui tulisan. Dibantu saja kalau kamu nggak mau curhat sama saya, kamu boleh menulis apa yang kamu rasakan. Insya Allah dengan menulis itu adalah salah satu cara untuk membuat emosi kita lebih rilis. Atau untuk teman-teman yang mengalami gangguan kecemasan, coba cek hobinya apa. Ajak dia untuk melakukan hobi bersama. Meskipun kadang-kadang kita nggak sesuai dengan hobi dia, tapi demi kita membantu teman kita, yuk kita melakukan hobi bersama. Misalnya dia hobinya berenang, temennya berenang.
kamu suka hobi. Dari situ sebenarnya nanti ketika kita sudah mulai satu frekuensi dengan orang itu, teman kita itu akan merasa bahwa kita satu level dengan dia, satu frekuensi dengan dia. Nanti akan mudah dia untuk apa namanya, untuk menceritakan apa yang ada dalam dirinya. Itu boleh dicoba ya, teman yang bertanya tentang itu. Kemudian yang selanjutnya, Bu, saya punya temen yang toksik, Bu. Dia suka ngebanding-bandingin nasib saya dengan dia. Padahal kan tiap orang punya cerita masing-masing ya, katanya. Itu nggak bisa dong jadi tolak ukur buat kita ngebanding-bandingin. Dan juga sudah saya kasih tahu pelan-pelan agar mensyukuri hidup diri sendiri. Tapi masih saja dia suka begitu. Solusinya bagaimana ya Bu agar tidak begitu lagi. Nah ini kadang-kadang tugas kita kan sebetulnya hanya menyampaikan untuk ukuran konsep syukur setiap orang itu kan kalau Allah belum hadirkan biasanya agak susah. Terus saja mengingatkan dia apa namanya supaya dia bersyukur dengan apa yang dia terima. Karena untuk bersyukur itu ada tekniknya, mungkin cek dulu, tadi kata Bu Afi, cek dulu untuk bersyukur itu kan kita perlu emosi yang stabil, konsep bersyukur itu nggak mudah, jadi kita harus cari tahu ilmunya sebelum kita mengajak dia untuk bersyukur, karena kan membanding-bandingkan itu kan termasuk penyakit hati ya, coba jaga, maksudnya cek kebersihan hati dia, apakah dia sudah bersih hatinya atau belum, apakah dia sudah stabil emosinya atau belum, apakah dia selalu memegang kemampuan berpikir positif atau belum. Supaya apa? Supaya kita bisa membawa teman kita untuk bisa mensyukuri hidup dan tidak membanding-bandingkan lagi. Karena membanding-bandingkan itu adanya di hati ya. Iri, dengki dan lain sebagainya itu biasanya semuanya penyakit hati. Jadi coba cek dulu kondisi emosinya stabil atau enggak. Kemudian dia selalu positive thinking atau enggak gitu. Ya itu bisa dicoba ya. Kemudian ada lagi nih pertanyaan, Bu, kalau kita sebelumnya mencintai diri sendiri, tapi kita mencoba berbagi ilmu atau pengalaman self-love, membandingkan kisah orang lain, apakah itu bisa dilakukan? Bisakah kita berbagi tentang self-love, sementara kita sendiri belum terlalu menerapkan apa itu self-love? Ya, kan memang ketika kita mau men-share sesuatu ilmu, memang sebaiknya itu kita lakukan dulu pada diri kita sendiri. Ini ketika Bu Afi sampaikan materi ini kan sudah tersampaikan nih pada teman-teman. Jadi coba dilakukan dulu terhadap diri sendiri, lakukan dulu tips-tips atau teknik-teknik yang Bu Afi ajarkan tadi. Setelah itu boleh teman-teman rasakan. Dan kemudian setelah dirasakan boleh teman-teman share. Karena ketika kita belum melakukan untuk diri kita sendiri, bagaimana kita bisa merasakan gitu bahwa mencintai diri sendiri itu ternyata bisa bermanfaat bagi kita dan bisa membuat lingkungan menjadi lebih positif. Jadi kalau saran Bu Afi, coba lakukan dulu untuk diri kita. Setelah kita coba, ternyata iya ya kalau kita bisa menjaga stabilitas emosi dan selalu positive thinking, insya Allah itu kita akan bisa terapkan dan kita bagikan kepada orang lain. Jadi coba dulu untuk diri sendiri ya, sebelum kita lakukan kepada orang lain. Mulai dari tadi, cek emosi kita, kemudian cek kemampuan positive thinking kita, kemudian breakdown juga positif dan negatif diri kita. Semuanya ditulis ya, teman-teman, supaya kita bisa tahu, kalau nggak ditulis, hanya di awang-awang, biasanya agak susah. Kalau Bu Afi punya buku sendiri untuk bisa ngecek nih kadar emosi, kemudian kadar negatif dan positifnya diri kita, itu untuk diri sendiri aja. Kita terus kemudian cek kegiatan kita sehari itu, kemudian kita evaluasi. Ini kegiatan kita hari ini itu sudah karena kan kita sebagai makhluk sosial ya, sebagai makhluk sosial, kemudian sebagai hamba Allah, hubungan kita kepada Allahnya sudah lebih banyak belum, kemudian hubungan kita hablum minannasnya kepada manusia sudah belum, sudahkah kita berbuat baik hari ini gitu ya, tadi sudah dibahas di slide ya. Itu dicek semuanya supaya kita bisa tahu, oh ya kita sudah mencintai diri kita sendiri. Kan mencintai diri kita sendiri itu tidak selalu harus dengan apa yang kita kenakan, tapi sebetulnya yang paling penting adalah kita menjaga hati supaya apa? Supaya nanti nyampe ke teknik bersyukur itu tadi gitu. Jadi menurut Bu Afi teknik bersyukur itu nggak bisa kamu harus bersyukur loh, nggak bisa kita hanya mengatakan kamu harus bersyukur dengan keadaan kita, nggak bisa juga seperti itu. Kamu harus bersabar misalnya, kamu harus bersabar dengan apa yang kita alami, nggak bisa kalau kita nggak cari tahu
bagaimana cara teknik atau cara untuk menuju ke syukur itu. Karena tadi syukur itu harus dilalui dengan emosi yang stabil dan positive thinking. Baru kita punya rasa syukur itu. Sabar itu apa yang harus kita lakukan? Sabar itu kan bukan hanya diam ya, tapi kita harus kalau apa sih kalau untuk menuju sabar itu ada tekniknya disebut tanggap, tangguh, aktif, inovatif, dan kreatif. Itu namanya orang sabar. Baru kita nanti punya konsep sabar. Gitu. Jadi nggak bisa hanya kita katakan, kamu sabar ya, karena sabar Bu Afi dengan sabar teman-teman itu berbeda. Jadi sebelum kita nyampe ke konsep sabar, nyampe ke konsep syukur itu teknik di awalnya tuh seperti apa? Karena itu urusannya dengan hati, dengan pikiran. Jadi dicoba yang disampaikan oleh Bu Afi tadi supaya kita bisa nyampe kepada kualitas manusia mencintai diri sendiri untuk bersyukur, untuk bersabar itu dengan cara itu. Gitu. Ya mungkin itu ya teman-teman, masih ada yang mau ditanyakan? Mudah-mudahan terjawab ya teman-teman yang bertanya. Terima kasih, ini pertanyaannya hebat-hebat semua. Mudah-mudahan bisa dipraktekkan supaya kita bisa mencintai diri kita sendiri dengan cara yang baik. Dan Bu Afi nitip ya ke teman-teman, kalau teman-teman menemukan teman-teman kita, sahabat-sahabat kita yang kelihatan emosi-emosinya sudah mulai cemas, sudah mulai lebih sering emosional, sudah mulai lebih sering mengurung diri, coba ditanggapi ya. Jadi kita sudah mulai harus peka terhadap lingkungan sekitar karena kasusnya sekarang sudah mulai cukup tinggi dan sudah mulai lebih banyak yang datang ke Bu Afi karena sebetulnya kita bisa lakukan sendiri kok rilis emosi ini, mencintai diri kita sendiri dengan melihat tadi potensi-potensi yang kita miliki dan kita mencoba menjalani kehidupan yang lebih baik dengan mencintai diri sendiri itu tadi. Gitu. Jadi cukup banyak sih sekarang kasus-kasus yang muncul terkait dengan wah ini orang kayaknya belum mencintai dirinya sendiri karena kelihatan sering begadang gitu ya kalau dari kasus yang muncul sering begadang tidur jam 4 malam, kemudian penggunaan screen time-nya lebih banyak, penggunaan gadgetnya lebih banyak, kemudian punten juga nonton Koreanya masih banyak gitu, kemudian dialog dengan Allahnya masih kurang, membaca Qurannya juga masih kurang. Itu ketika dicek seperti itu. Padahal kelihatan orangnya punten apa namanya penampilannya cukup syar'i, tapi ternyata ketika ditanya, oh masya Allah dia masih belum bisa mencintai dirinya sendiri, masih belum bisa memanage dirinya sendiri, masih belum bisa menghandle dirinya sendiri, masih belum bisa memaafkan dirinya sendiri di masa lalu, masih ada hubungan kurang baik dengan orang tua, masih ada pengalaman buruk yang belum termaafkan di masa lalu, itu juga ternyata jadi hal-hal yang menghambat bagaimana dia bisa mencintai diri sendiri kalau hal-hal yang terkait dengan itu pun dia belum selesaikan. Nah, jadi teman-teman coba kalau ada persoalan, ini sudah Bu Afi sampaikan, kalaupun masih agak kesulitan boleh nanti secara individu menghubungi Bu Afi, nomor handphonenya ada di Tehana, nanti boleh cek ke Bu Afi, nanti kita coba bantu gitu insya Allah. Nah, itu permasalahan-permasalahan yang muncul. Jadi permasalahan-permasalahannya itu semua permasalahan saat ini lebih banyak terkait dengan itu tadi, kurangnya mencintai diri sendiri, kurangnya bersyukur, dan kurangnya dia untuk bisa menerapkan bahwa teknik bersyukur, teknik mencintai diri sendiri dengan bersyukur, dengan bersabar, dengan menerima apa adanya, ternyata bisa kok diaplikasikan asalkan kita tahu nih, berawal dari inner child ya teman-teman. Jadi selesaikan dulu inner child, selesaikan dulu emosi, selesaikan dulu pengendalian dirinya, perencanaan dan lain sebagainya supaya kita bisa mencintai diri kita sendiri dengan baik. Mungkin itu ada lagi yang mau ditanyakan teman-teman? Buat yang ingin bertanya bisa isi kolom chat ya. Kapan lagi juga kita bisa bertanya secara langsung dengan psikolog yang hebat, Bu Afi. Ya, teman-teman semua bisa isi kolom chatnya dengan pertanyaan-pertanyaan yang insya Allah akan dijawab oleh Bu Afi. Belum ada ya kayaknya. Udah hebat-hebat nih semua kayaknya teman-teman ya. Iya, Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Mungkin di review lagi tadi mencintai diri sendiri itu dimulai dari melepaskan beban ya teman-teman, diingatkan kembali melepaskan beban.
coba dilepaskan hal-hal yang negatif dari diri kita, mencoba memaafkan sahabat-sahabat yang kadang-kadang menyakiti kita, yang kadang-kadang tidak sesuai dengan diri kita, tidak satu visi dengan kita. Yakinlah bahwa semua yang Allah hadirkan itu pasti ada hikmahnya. Kita ketemu sahabat yang kurang baik, mungkin memang ada hikmahnya. Ada hikmah, maaf, ada hikmah dakwah, ada pahala kita untuk berbuat kebaikan kepada teman kita gitu ya. Maaf. Nah itu, jadi supaya itu nggak jadi beban. Maaf ya Bu, Afi minum dulu ya. Ya Ibu, mangga Ibu. Buat yang ingin bertanya masih bisa ya di kolom chat. Ya, itu bisa bisa meningkatkan kita bagaimana kita bisa mencintai diri kita sendiri. Perasaan-perasaan negatif seperti rasa khawatir, rasa takut, rasa marah yang berlebihan, kecewa, itu sebenarnya lebih banyak terkait bagaimana kita menjaga hati kita, bagaimana kita menjaga positive feeling kita. Karena urusan hati itu luar biasa. Bu Afi pun masih belajar sampai hari ini untuk bisa tetap terpaut kepada Allah supaya ketika melakukan hal-hal yang kita lakukan itu betul-betul bersih. Kadang kita sudah bersih, tapi ada saja yang terbersit. Entah itu ingin mengomentari orang dalam hati, entah itu di jalan kadang-kadang ada hal-hal yang tidak menyenangkan. Itu bagaimana pentingnya kita menjaga hati supaya kita bisa sangat positif kepada diri kita sendiri, juga kepada orang lain. Kemudian jangan membanding-bandingkan diri kita dengan orang, karena Allah itu sudah memberikan porsinya kepada masing-masing. Allah itu sudah memberikan kelebihan dan kekurangan pada setiap individu sesuai dengan porsinya. Hendaknya bersyukur, kenapa? Allah sudah menciptakan diri kita, yakin akan banyak hikmah, akan banyak manfaat yang bisa kita lakukan untuk diri kita sendiri dan bermanfaat bagi orang lain. Selalu memohon kepada Allah untuk minta ditambahkan ilmu, karena ketika kita sudah meminta banyak ilmu, Allah akan hadirkan gitu loh. Allah akan hadirkan pada diri kita ilmu, solusi sekaligus permasalahannya. Kalau kita nggak dikasih ujian, nggak dikasih permasalahan, biasanya kita nyantai aja gitu, nggak semangat untuk mencari ilmu. Padahal dengan ilmu itu kita bisa tahu bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah pada diri kita sendiri dan bagaimana kita bisa membantu teman-teman kita yang punya masalah. Gitu ya. Kalau misalnya ada teman yang merasa perlu dibantu, perlu kita menjadi pendengar yang baik, lakukan. Karena memang mendengarkan itu nggak mudah. Bu Afi bekerja sebagai psikolog dari tahun 96 sampai hari ini, itu terus mengasah kemampuan mendengarkan. Kemampuan mendengarkan itu sebetulnya luar biasa, karena kita harus menyimak, harus menahan diri untuk tidak berkomentar, harus bisa menganalisa persoalan yang teman kita hadapi, harus menjadi tempat curhat yang enak, harus bisa meyakinkan bahwa kita bisa membantu persoalan teman kita. Itu diawali dari kemampuan kita mendengarkan yang baik. Kemudian kita harus membangun rasa empati dan simpati kita. Posisikan kita ada di posisi, kalau kita jadi dia, gimana ya rasanya gitu. Itu pun harus kita lakukan untuk kita berniat untuk melakukan kebaikan dengan spontan. Jadi itu ya teman-teman, Bu Afi titip, kalau ada yang mengalami gangguan emosi, kecemasan, depresi, kemudian pola hidup yang kurang baik, segera tanggap, karena permasalahannya sudah cukup urgent kalau menurut Bu Afi. Beberapa yang muncul itu kemarin terakhir dari kasus-kasus bipolar yang muncul itu sampai 3 kasus sampai keluar dari agama Islam, sampai menyatakan diri ingin keluar dari agama Islam. Kan itu sudah sangat bahaya ya kalau menurut Bu Afi. Apalagi tidak punya keyakinan lah gitu. Menurut agama manapun kalau sudah tidak punya keyakinan, hidupnya nggak akan benar gitu, apalagi dalam Islam. Jadi kita sebagai Muslim terutama harus peduli pada lingkungan. Gitu. Terus yang selanjutnya adalah menjaga cita tubuh sehat. Coba dicek makanan ya teman-teman. Boleh makan makanan instan, junk food dan sebagainya, tapi itu sangat mempengaruhi hormon ya teman-teman. Jadi pilihlah makanan-makanan yang sehat supaya, karena emosi itu awalnya dari hormon. Jadi kalau kita pola hidupnya nggak sehat, biasanya ke hormonnya juga nggak bagus. Terus pola kegiatan kita kurang seimbang, lebih banyak diam, mager dan sebagainya, kita lebih emosional,
dan nggak bisa positive thinking. Kebanyakan screen time, kebanyakan pakai gadget juga bisa ngaruh itu. Jadi kitanya malas gerak dan sebagainya, dan harusnya kita bisa menyampaikan ide-ide, tapi karena itu tadi kitanya nggak seimbang hidupnya, biasanya jadi nggak muncul ide-idenya. Ya, sesekali kita punya me time, berwisata, melakukan kegiatan hobi, itu juga penting supaya kita bisa terus mencintai diri sendiri. Dia ada pertanyaan ya, sebentar Bu Afi buka. Nah, ini pertanyaan yang baru. Nah, ini pertanyaannya, Bu, bagaimana mengendalikan diri yang selalu merasa insecure atau tidak aman, insecure itu ya, tidak percaya diri dengan apa yang Allah berikan. Aduh, subhanallah ya. Sahabat, sebetulnya tadi Bu Afi katakan supaya kita merasa aman, karena sebetulnya Allah sudah memberikan fitrah yang baik, potensi yang baik pada diri kita. Namun itu tadi kita nggak percaya diri karena apa? Masih diselimuti oleh emosi-emosi negatif, dan cek kebersihan hati kita. Itu penting sekali. Bagaimana cara mengecek kebersihan hati? Itu tadi dengan ilmu. Karena kalau nggak dengan ilmu, nggak mendekat kepada Al-Quran, agak susah kita mengecek kondisi hati kita. Perasaan tidak percaya diri, tidak yakin dengan yang Allah berikan itu merupakan alam bawah sadar, karena ketika dicek sebetulnya orang itu punya potensi loh gitu. Hanya itu tadi tertutupi oleh hal yang negatif, oleh emosi negatif, dan pikiran-pikiran yang selalu negatif. Tadi Bu Afi katakan, coba di breakdown apa sebetulnya yang menjadi kelebihan dan kekurangan diri kita. Kalau tidak mungkinlah orang itu tidak memiliki kelebihan, bahkan orang yang cacat pun dia punya kelebihan. Bu Afi punya beberapa kasus yang sama sekali dia tidak berdaya. Kasusnya itu cerebral palsy. Umur 18 tahun dia hanya di kursi roda seumur hidupnya. Tapi yakinlah bahwa Allah memberikan kelebihan pada diri dia. Dengan bantuan orang-orang di sekitarnya, dengan bantuan ibu, dengan bantuan keluarganya. Anak ini masih punya kok kelebihan yang bisa ditampilkan. Nah, dari sedikit kelebihannya itu kita apresiasi, kita tingkatkan, kemudian alhamdulillah dia punya kelebihan gitu dan bisa membantu orang di sekelilingnya meskipun dengan itu. Nah, jadi apalagi kita yang normal, sebetulnya kita tuh punya banyak potensi. Jadi kenapa harus tidak percaya diri gitu. Jadi memang untuk teman-teman yang merasa tidak aman dan tidak percaya diri, mulailah dari hobi yang kita miliki, dari hal yang positif dari yang kita miliki, kemudian itu dibangun, dilakukan intens supaya apa? Supaya kita bisa memunculkan rasa percaya diri itu tadi. Jadi lakukan banyak hal, pastikan kita banyak baca, pastikan pikiran kita diisi terus dengan ilmu. Insya Allah nanti dengan banyaknya ilmu di dalam pikiran kita, itu akan memberikan insight pada diri kita. Oh, ini yang bisa kita lakukan. Oh, ini yang bisa. Insya Allah nanti insecure-nya itu akan terdelete dengan ilmu yang banyak yang kita miliki. Itu ya. Kemudian yang selanjutnya, Bu, izin bertanya. Jadi saya baru memulai perkuliahan dan hal tersebut membuat saya kadang overthinking. Saya tidak bisa survive di kampus, lalu membuat jantung saya berdebar dan membuat perasaan tidak nyaman. Ini tadi penggunaan apa namanya? Ketika baru mulai perkuliahan, dan hal tersebut membuat overthinking dan saya tidak bisa survive di kampus, lalu membuat jantung saya berdebar dan membuat perasaan tidak nyaman. Cek deh, ini kegiatannya kayaknya nggak seimbang. Coba sahabat dicek kegiatannya sudah seimbang belum antara kegiatan bergeraknya dengan kegiatan diamnya. Kebanyakan kegiatan mana nih gitu, supaya apa? Ini karena jantungnya lebih sering berdebar, dicek kalau memang tidak ada kelainan. Coba dilakukan terapi atau gerakan-gerakan ringan di rumah supaya bisa membuat aliran darah lebih lancar, dan karena kan ini kerja jantung itu sebenarnya terkait dengan bagaimana kita bagaimana kita mengkonsumsi makanan, kemudian minum air putihnya gimana nih, minum air beningnya gimana, sudah rutin belum? Kalau belum rutin, coba dirutinkan karena air bening itu penting sekali karena
darah kita itu kan perlu banyak cairan untuk memompa oksigen, dan nanti kerja jantungnya pun akan lebih stabil. Dan itu nanti akan memompa ke otak, ya, memompa ke otak, sehingga menimbulkan rasa nyaman. Kemudian berolahraga ya, sahabat. Berolahraga itu penting menurut Bu Afi. Bergerak apapun yang bisa kalian lakukan, supaya apa? Supaya kita bisa menimbulkan rasa yang nyaman. Kebanyakan pelari, kebanyakan orang yang suka berolahraga itu ketika dicek emosinya itu selalu dalam kondisi bahagia di poin 8 sampai 9. Jadi mereka nggak pernah merasa sedih. Karena apa? Ketika berolahraga itu hormon rasa senang, endorfin itu lebih banyak muncul. Jadi coba bergerak supaya kita lebih merasa senang gitu. Jangan malas bergerak. Bergerak apapun di YouTube itu banyak sekali kegiatan-kegiatan senam yang menyenangkan. Boleh sekali kita senam di rumah, nggak perlu keluar. Supaya apa? Bisa menyeimbangkan kondisi tubuh kita, sehingga nggak perlu overthinking lagi. Untuk apa overthinking gitu? Sesuaikan saja dengan khawatir overthinking itu datangnya bukan dari kita ya. Overthinking itu kalau udah negatif, khawatir itu datangnya dari setan gitu. Jadi coba diminimalisir dengan kegiatan-kegiatan ya. Bu, ketika ada suatu tekanan dari eksternal, memori buruk masa lalu selalu bermunculan sampai membuat dia overthinking. Nah ini berarti insight-nya belum diselesaikan. Coba ditulis kira-kira ada hal, nggak ada teknik. Kalau di psikologi itu hipnoterapi, sebenarnya menterapi diri sendiri atau mengatakan pada diri sendiri. Kita pejamkan mata, kemudian kita bayangkan pengalaman masa lalu yang buruk itu apa. Yakin sebetulnya, tapi memang kalau bagusnya sih ada coach ya, ada yang mendampingi untuk bisa membantu mengarahkan supaya kita enggak terus berada terpuruk di dalam memori buruk ini gitu. Jadi memang kalau ada coach, ada terapis, biasanya nanti si terapisnya akan menggiring kita dengan berbagai pertanyaan dan membreakdown dan mencegah supaya memori buruk ini nggak terus muncul dan kita bisa rilis dengan pengalaman masa lalu. Yang namanya pengalaman itu sebetulnya memori buruk, perasaan buruk, pengalaman buruk itu sebenarnya nggak akan hilang, tapi kita bisa kikis pelan-pelan. Semakin kita memunculkan si hal-hal buruk ini, biasanya ini akan mempertebal pelaput di area memori buruk itu. Jadi pelan-pelan memang harus kita mulai kikis supaya kita jadi nggak terus memikirkan memori masa lalu gitu atau memori yang buruk gitu. Jadi itu tadi syaratnya terus diisi dengan ilmu, membaca apapun. Banyak buku-buku yang bisa membantu kita untuk bisa mendelete pelan-pelan memori buruk itu. Ya, insya Allah diikhtiarkan dan perhatikan juga asupan yang kita makan itu mempengaruhi hormon seperti yang sudah dikatakan tadi. Perbanyak minum air putih supaya kita lebih fresh. Kalau overthinking juga bisa dicek dari terlalu pola makan kita yang nggak sehat. Kebanyakan terigu, kebanyakan gula itu bisa membuat hormon nggak bagus dan aliran darah menjadi kurang bagus. Itu nanti ke suplai oksigen ke otak kita. Insya Allah kalau sudah banyak minum air bening dan berbanyak zikir tentunya ya teman-teman, insya Allah overthinkingnya bisa berkurang. Gitu. Dicoba ya. Bu izin bertanya lagi, kalau ada beberapa dari lingkungan keluarga yang kurang open minded terhadap suatu persoalan dan malah berbicara yang tidak-tidak, saya sudah beritahu berkali-kali dan menjelaskan kepada mereka. Sudah saya lakukan mungkinnya, tapi tetap mereka bersikukuh seperti itu. Nah, kadang-kadang kan orang itu kalau mau dikasih masukan itu nggak terima ya, apalagi kalau kita mengajukan atau menyampaikan itu diawali dengan hal-hal yang negatif. Jadi coba pergunakan teknik komunikasi yang tepat, karena ketika kita menyampaikan pesan itu sebetulnya kita harus lihat lawan bicara kita nyaman nggak kita ajak bicara. Kemudian kita menyampaikan pesannya itu dengan bahasa yang enak atau enggak. Kadang orang sebetulnya bukan nggak mau dikasih tahu, tapi sebetulnya ketika kita menyampaikannya dengan cara yang baik, mereka mau kok dikasih tahu.
dan mereka akan berterima kasih kepada kita. Jadi mungkin cek diri kita, mungkin barangkali cara kita menyampaikannya belum tepat, waktunya belum tepat, kemudian bahasa yang dipergunakan oleh kita belum tepat. Ada doanya loh ya, ketika kita ingin menyampaikan atau berkomunikasi, supaya orang lain mau memahami apa yang kita sampaikan. Di awal Bu Afi tadi sebutkan, itu di At-Toha ayat 23, 24, 25 kalau nggak salah, yang Robis Rohli Sodri wa Yasirli Amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Itu artinya tuh kan sebetulnya supaya ya Allah, mohon kepada Allah supaya apa yang kita sampaikan kepada orang lain menjadi paham dan kita dimudahkan dalam lisan gitu, dan terutama dada kita dilapangkan untuk bisa menyampaikan hal-hal yang baik. Misal itu boleh diulang-ulang supaya ketika kita berbicara dengan siapapun, bukan hanya ketika sedang presentasi, tapi ketika kita mau berbicara dengan ini tadi, menyampaikan sesuatu kepada orang lain, kepada sahabat, boleh membaca doa itu dulu dan berlindung kepada Allah dari godaan setan, karena setan itu nggak mau diem ketika kita melakukan perbuatan yang baik, selalu saja dibisik-bisikan. Apalagi akhwat ya, apalagi perempuan seperti Bu Afri, seperti teman-teman ini yang banyak bertanya perempuan, itu mudah sekali labil dan mudah sekali diganggu. Jadi pastikan supaya diri kitanya kuat, lakukan itu. Dan kalau Bu Afi sih sarankan zikir pagi dan petangnya dirutinkan ya, karena itu bagaikan baju besi supaya kita bisa mengurangi tidak terlalu overthinking, tidak terlalu kebawa ke memori masa lalu, kemudian kita bisa diberi kemampuan untuk bisa berkomunikasi dan berhubungan dengan teman dengan baik, itu pakai senjatanya tuh itu, zikir pagi dan petang. Insya Allah kalau dirutinkan kita akan terjaga. Dipraktekkan ya teman-teman, karena itu manfaatnya luar biasa. Insya Allah akan terlindungi dan selalu mohon pada Allah untuk dikasih ilmu yang bermanfaat. Itu mungkin teman-teman masih ada yang mau disampaikan? Kalau dari Bu Afis sudah cukup ya. Insya Allah mudah-mudahan semua bisa difahami, dan kalau ada yang masih mau bertanya nanti bisa chat langsung ke Bu Afi. Hana? Ya Ibu, Masya Allah Ibu, jazakillah khairan Ibu, penyampaiannya Alhamdulillah benar-benar menambah insight baru kita semua. Buat teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya atau sudah cukup? Kita tunggu 2 menit lagi saja ya. Kalau ada yang ingin bertanya bisa diisi kolom chat. Ada kayaknya Teh Hana. Iya. Oh cukup katanya, cukup Kak, Alhamdulillah. Ya. Baik, Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakillah khairan Ibu atas ilmunya, benar-benar menambah insight baru untuk kita semua. Ya, mungkin ditutup sedikit dari Bu Afi ya Teh Hana. Iya. Ya, oke. Teman-teman, terima kasih banyak ya sudah mau bergabung hari ini. Ini sudah Bu Afi sampaikan. Jadi ketika ilmu sudah disampaikan, mohon dicoba, dipraktekkan. Kemudian setelah dipraktekkan dihayati. Kemudian setelah itu disampaikan supaya nanti ketika Bu Afi pulang ke sana, ke alamnya, tidak menjadi karena sudah tersampaikan dan sudah dilakukan oleh teman-teman dan sudah di-share. Jadi insya Allah tidak menjadi hisab ilmu ya teman-teman. Jadi boleh dipraktekkan. Mungkin itu saja. Terima kasih banyak dan mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Kesempurnaan milik Allah dan yang tidak sempurna semuanya berasal dari kekurangan ilmunya Bu Afi. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi dan bisa Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, mari kita foto bersama dulu Ibu untuk dokumentasi. Boleh. Buat yang bisa on cam ya. Kita foto bersama untuk dokumentasi. Ditunggu ya on cam-nya. Ayo semuanya on cam ya. Oh iya, slide-nya belum dimatiin. Oke, yang lainnya boleh on cam. Ayo.
Ya. Ini mau segini aja yang on cam atau gimana? Malu mungkin. Iya. Oh iya, nggak apa-apa kalau misalnya yang nggak bisa on cam, nggak apa-apa, nggak bisa. Tapi kalau yang bisa, Tuh kan malu, belum mandi ya? Kenapa nggak pakai kerudung? Jangan malu, nggak apa-apa. oke, ya udah foto ya. 1, 2, 3. Bentar, ngelik. Oke, lagi ya. 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Mau lagi apa udah ini fotonya? Udah ya, cukup. Hana. Oh iya. Jazakallah khairan Ibu atas penyampaian Ya, materinya. amin. Makasih banyak Ibu. Insya Allah ini meetingnya juga direcord Ibu, jadi bisa di replay lagi. Oke, sama-sama. Ya, terima kasih juga buat Akang Teteh semua yang sudah menyempatkan waktu paginya untuk hadir di acara pertama Subuh Project ini. Jangan left group ya, insya Allah kita akan mengadakan sharing-sharing lagi di minggu-minggu selanjutnya. Ya, terima kasih banyak. Have a nice weekend, teman-teman semua. Ya, makasih banyak ya Ibu, makasih banyak sekali lagi telah berbagi ilmunya untuk kita semua, benar-benar menambah insight baru untuk kita, menambah ilmu baru juga, menambah teknik-teknik baru juga. Ya, amin wa jazakillah khairan, wa jazakumullah khairan. Ya, amin. Makasih banyak ya Kang Teteh semuanya. Semoga enjoy dengan acaranya dan semoga bisa menambah insight baru teman-teman semua juga. Jangan lupa diamalkan ilmunya karena ilmu itu harus untuk diamalkan. Terima kasih banyak teman-teman semua. Mungkin acaranya ditutup sampai di sini. Terima kasih atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Teman-teman. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya, makasih banyak semuanya. Maaf bila ada kesalahan, baru belajar.